Okay, hello everyone. Assalamualaikum. How are you today? I hope that you are always fine. Okay, this video is going to talk about how to correlate two sentences into one using correlative conjunction. Okay, this video is made to help you more easily understand about how to use correlative conjunction when you are going to correlate two sentences. Okay, when we are working with correlative conjunction, we have to know which part of the sentence are going to be correlated using correlative conjunction. Nah, kalau kita ingin menggunakan correlative conjunction, kita harus tahu dulu bagian kalimat yang mana yang akan kita hubungkan dengan correlative conjunction. Okay, see the following example. Billy had fried rice for breakfast. Billy makan nasi goreng untuk sarapan. John had fried rice for breakfast. John makan nasi goreng untuk sarapan. Di antara Billy dan John sama-sama makan nasi goreng untuk sarapan. Nah, di situ ada dua bagian yang sudah terpisah ya. Bagian yang bercetak merah dan bagian yang bergaris bawah. Bagian yang bercetak merah itu adalah bagian yang berbeda di antara dua kalimat ini. Sementara bagian yang bergaris bawah itu adalah bagian yang sama persis di antara dua kalimat ini. Oke, kalau kita sama-sama pahami artinya, Billy makan nasi goreng untuk sarapan, John makan nasi goreng untuk sarapan. Jadi, Billy dan John sama-sama melakukan hal yang sama, yaitu makan nasi goreng untuk sarapan. Oke, berarti bagian mana yang akan kita hubungkan dengan correlative conjunction? Nah, bagian yang berbeda, ya. Jadi, yang akan kita hubungkan adalah Billy dan John. Remember that. Bahwasanya yang kita hubungkan bukan bagian yang sama, bukan yang bergaris bawah. Yang bergaris bawah itu nanti akan kita gunakan kembali di kalimat yang sudah menggunakan correlative conjunction. Nah, yang kita hubungkan adalah bagian yang tidak sama, yaitu Billy dan John. Billy dan John sama-sama makan nasi goreng untuk sarapan. Nah, sudah ketemu ya bagian mana yang akan kita hubungkan. Nah, sekarang kita Sekarang kita mencari correlative conjunction yang tepat untuk menghubungkan dua kalimat ini. Kalau kita lihat dari artinya, baik Billy ataupun John melakukan hal yang sama. Kalau dua-duanya melakukan hal yang sama, yaitu makan nasi goreng untuk sarapan, maka correlative conjunction yang tepat yang mana? Both and, either or, neither nor, atau not only but also. Nah, kita bisa menggunakan dua correlative conjunction di sini, yaitu both and not only but also. Ya, okay. See the example when we are combining these two sentences into one using correlative conjunctions, not only but also, or both and. Okay. Jadi yang saya katakan tadi bahwasanya bagian yang berbeda yaitu Billy dan John adalah bagian yang akan kita hubungkan. See the position in the sentence. Ya, silahkan dilihat posisinya dalam kalimat. Both Billy and John had fried rice for breakfast. Nah, yang kita hubungkan, kata Billy dan John ternyata terletak tepat setelah correlative conjunction dan pasangannya. Nah, both Billy and John. Nah, silakan lihat posisinya seperti ini. Nah, sementara untuk kata yang bergaris bawah tadi, kita gunakan kembali dalam kalimat yang menggunakan correlative conjunction, yaitu had fried rice for breakfast. Okay. The full meaning will be Billy dan John makan nasi goreng untuk sarapan. Oke, jadi silahkan lihat posisinya dan juga kalimat keseluruhan. Oke. What if we use not only but also? See the example. Nah, kalau menggunakan not only but also juga sama ya posisinya. Dua hal yang kita hubungkan posisinya sama, berada tepat setelah correlative conjunction dan pasangannya. Nah, not only Billy but also John had fried rice for breakfast. Okay, what about this sentence? You may eat apple or you may eat banana.
ada 2 bagian yang bergaris bawah dan 2 bagian yang bercetak merah. Nah, 2 bagian yang bergaris bawah itu adalah 2 bagian yang sama persis. Sementara yang bercetak merah itu adalah 2 bagian yang berbeda. Kalau kita melihat dari maknanya, kamu boleh makan apel atau kamu boleh makan pisang. Kalau kita melihat dari maknanya, dalam kalimat ini ada pilihan untuk memilih salah satu di antara apel atau pisang. Kalau memilih satu di antara dua, maka correlative conjunction yang tepat adalah yes, either or. Nah, sudah ketemu correlative conjunction yang tepatnya yaitu either or. Kita akan menghubungkan ya. Ingat, tadi yang bergaris bawah yang sama itu bukanlah yang kita hubungkan dengan correlative conjunction. Yang kita hubungkan adalah bagian berbedanya. Ya, oke. Bagaimana kita gunakan kembali yang bercetak atau yang bergaris bawah? See the example here. You may eat either apple or banana. Kamu boleh makan. Nah, either-nya terletak di sini. Ya. Salah satu di antara apel atau pisang. Oke, silakan dilihat. Posisinya tetap bahwasanya yang dihubungkan yaitu kata apple dan banana berada tepat setelah correlative conjunction dan pasangannya. Okay, what about this one? The apple is not sweet. The banana is not sweet. Ya, sudah saya pisah kembali bagian yang sama dan bagian yang berbeda. Bagian yang sama tidak akan kita hubungkan, sementara bagian yang berbeda yang akan kita hubungkan. Nah, kita lihat dulu. Kita tentukan correlative conjunction yang mana yang tepat. The apple is not sweet. Apelnya tidak manis. The banana is not sweet. Pisangnya tidak manis. Dua-duanya, apel dan pisangnya sama-sama tidak manis. Kalau dua-duanya tidak, maka kita menggunakan correlative conjunction yang mana? Yes, that's right. Neither nor. Nah, bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Oke, see this sentence. Neither, kita menggunakan neither ya. The apple nor the banana is sweet. Nah, posisinya neither di depan karena yang kita hubungkan berada di depan, yaitu kata apple. Tak satu pun di antara apel ataupun pisang. Nah, karena di sana tadi sudah menggunakan neither, neither itu adalah not either, maka bagian yang bergaris bawah is not sweet itu dihilangkan kata not-nya. Jadi menjadi is sweet. Neither the apple nor the banana is sweet. Tak satu pun di antara apel ataupun pisangnya manis. Nah, jadi seperti ini. Oke, tetap yang kita hubungkan berada setelah correlative conjunction dan pasangannya. Neither the apple nor the banana is sweet. Okay. What about the sentence? The apple is sweet, the banana is sweet. Nah, apelnya manis, pisangnya juga manis. Nah, dua-duanya iya, ya, sama-sama manis. Baik apel ataupun pisangnya sama-sama manis. Kalau dua-duanya iya, kita bisa menggunakan correlative conjunction yang mana? Ya, okay, that's correct. Namely, both and not only but also, ya. Yang kita hubungkan berarti yang merah ya, yang tidak sama. Sementara bagian yang sama itu nanti kita gunakan kembali. Okay. So the sentence will be not only the apple but also the banana is sweet. Ya, kita masih menggunakan is di sini sama karena subjek yang terdekat dengan kata kerja yaitu the banana yang kebetulan dia adalah kata benda tunggal. Okay. What about if we use both and? Ya. Silakan lihat di sini ada perbedaan ya. Ketika kita menggunakan not only but also, maka kita menggunakan is with. Tetapi ketika kita menggunakan both and, berarti kita menggunakan kata kerja untuk subjek jamak. Bukan lagi is with, tetapi are sweet karena subjeknya ada apple dan banana.
Okay, students, I hope this explanation will help you understand more easily about how to combine two sentences using correlative conjunction. Okay, see you and keep practicing.